Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebaikan, beramal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun ketika beribadah atau beramal soleh tersebut. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang berbahagia, segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk hadir melaksanakan salat zuhur di kesibukan kita. Kita mau datang ke masjid ketika dipanggil. Kemudian selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat yang barusan kita baca adalah pernyataan tegas dari Nabi atas perintah Allah. Bahwa Allah SWT mengatakan, menyuruh Nabi untuk berkata dengan pernyataan qul, katakan hai Muhammad, sampaikan kepada umat, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, sama seperti kamu, sama makan, minum, tidur, punya anak, punya istri, punya pekerjaan, punya penghasilan, manusia biasa. Yang diwahyukan kepadaku, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyatakan sejujurnya bahwa dirinya adalah sama seperti kita manusia biasa, tetapi diberikan wahyu agar kita menyembah, patuh, taat hanya kepada Allah yang Esa, yang tidak perlu diserikatkan dengan apapun. Maka diingatkan oleh Allah dalam sambungan ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya,
yang ingin bertemu dengan Allah Tuhannya nanti di yaumil mahsyar dalam keadaan selamat, dalam keadaan qalbun salim, maka hendaklah dia beramal soleh. Siapapun dia Bapak Ibu, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, pejabat atau rakyat, kalau ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan selamat, beramal solehlah, berbuat baiklah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, beramallah dimanapun kita berada, dalam profesi apapun yang kita lakukan, beramal soleh. Tetapi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu mensyarikatkan Allah dalam amal solehmu itu, dalam ibadah ini. Ayat ini turun karena ada di antara sahabat Nabi yang beramal, yang awalnya tujuannya adalah untuk amal mengharap redha Allah, tetapi juga mengharapkan sanjungan dan pujian manusia. Maka turunlah salah satu hadis diingatkan oleh Nabi, yaitu pada hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, setiap amal seseorang itu tergantung niatnya. Beramal soleh seseorang tergantung niatnya. Siapa yang berhijrah karena ingin mengharapkan redha Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan redha Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa yang beramal dengan niat untuk mendapatkan harta yang akan dimilikinya, dia beramal soleh untuk mendapatkan harta yang akan dimilikinya, berhijrah untuk mendapatkan harta yang akan dimilikinya, dan berhijrah untuk mendapatkan wanita yang akan dinikahinya, maka dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, bahaya syirik tersembunyi atau syirik asgar. Beramal secara zahirnya, semua orang tahu, melihat bahwa dia orang baik, orang yang taat, orang yang terpuji, orang yang terhormat. Tetapi ternyata Allah tidak menerima, ya, tidak mengakui peribadatannya tadi, amal solehnya tadi. Kenapa? Karena ada terselubung. Beramal karena terselubung. Ada kata Buya Profesor Rusdi Aim kan, terserubung. Beramal ada sakete, iming-iming, berimpak, bersedekah, membantu untuk ini. Tapi beramallah lillahi ta'ala, berfastabiqul khairatlah semata-mata mengharap redha Allah di segala bidang kehidupan kita. Walau dipuji atau disanjung, walau dicaci atau dimaki, tetap istiqomah beramal soleh. Jangan sampai ketika dipuji dia semangat, ketika tidak mendapat pujian dia menjadi loyo beramal soleh tadi. Maka inilah penegasan ayat ini, mengingatkan kita agar beramal dengan ikhlas semata-mata mengharap redha Allah. Karena Allah tidak memandang bentuk rupa dan harta yang kita punya, tapi Allah memandang hati dan perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak, saudara, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita tata hati kita dalam beramal. Kita luruskan kembali niat kita dalam melakukan segala bentuk amal kebaikan. Solat, puasa, zakat, haji, umroh. Ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan di segala bidang. Luruskan niat lillahi ta'ala, mengharap redha Allah. Selain itu tidak. Istiqamah dengan pernyataan kita.
Inilah tauhid yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Jangan dicampuri dengan kesyirikan. Syirik asgar, syirik yang sangat kecil, yang sangat tersembunyi, yang lebih berbahaya daripada fitnah ad-dajjal. Kita tidak merasa, kita menyangka kita orang soleh, orang yang taat, orang yang terpuji, orang yang dimuliakan. Tetapi akhirnya nanti di akhirat kecewa karena lain di hati, lain pula yang nampak. Oleh sebab itu, kembali ada ungkapan pernyataan dari kalangan kaum sufi. Sebelum beramal ucapkanlah, iringi kalimat ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nyatakan kalimat itu dalam diri kepribadian kita sebelum beramal. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau yang ku maksud. Aku melakukan amalan ini karena ini perintahmu, maka aku lakukan perintahmu. Melakukan jual beli secara halal karena perintahmu, aku tinggalkan riba karena perintahmu. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, dan redomu lah yang aku tuntut. Nah, demikian sajalah yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba beramal soleh, beramal kebaikan di segala bidang dengan ikhlas, mengharap redha Allah, bukan mengharapkan sanjungan, pujian, pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan lain-lain sebagainya. Karena apabila kita beramal dengan ikhlas, harta, pangkat, jabatan itu akan datang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.